Rusia ledakkan jembatan untuk cegah bantuan datang, pertempuran di Ukraina Timur makin sengit. Rusia ledakkan jembatan untuk cegah bantuan datang, pertempuran di Ukraina Timur makin sengit. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa Rusia telah meledakkan jembatan di Sungai Siversky Donets. Diduga Rusia meledakkan jembatan tersebut untuk mencegah Ukraina mengirimkan bantuan ke kota Siverodonetsk pada hari Sabtu 4 Juni. Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina terus mempertahankan posisinya di Siverodonetsk dan terus mencoba mendorong mundur pasukan Rusia. Situasi di kawasan secara keseluruhan sangat sulit. Pertempuran sekarang terkonsentrasi di Severodonetsk karena seperti yang kita pahami, tentara Rusia mengarahkan semua kekuatannya, semua cadangannya ke arah ini, kata Serhiy Gaidai dilansir dari Al Jazeera. Ukraina mengklaim telah merebut kembali 20% wilayah mereka yang hilang di Severodonetsk. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia akan melanjutkan operasi militer di Ukraina sampai semua tujuannya tercapai. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat angkut milik Ukraina. Pesawat tersebut dikabarkan membawa senjata dan amunisi di dekat pelabuhan Laut Hitam. Selain itu, kementerian mengatakan rudal Rusia menyerang pusat pelatihan artileri di wilayah Sumy, Ukraina, tempat instruktur asing bekerja. Serangan lain menghancurkan sebuah pos terdepan tentara bayaran asing di wilayah Odessa. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa Rusia telah meledakkan jembatan di Sungai Siversky Donets. Diduga Rusia meledakkan jembatan tersebut untuk mencegah Ukraina mengirimkan bantuan ke kota Siverodonetsk pada hari Sabtu 4 Juni. Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina terus mempertahankan posisinya di Severodonetsk dan terus mencoba mendorong mundur pasukan Rusia. Situasi di kawasan secara keseluruhan sangat sulit. Pertempuran sekarang terkonsentrasi di Severodonetsk karena seperti yang kita pahami, tentara Rusia mengarahkan semua kekuatannya, semua cadangannya ke arah ini, kata Serhiy Gaidai dilansir dari Al Jazeera. Ukraina mengklaim telah merebut kembali 20% wilayah mereka yang hilang di Severodonetsk. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia akan melanjutkan operasi militer di Ukraina sampai semua tujuannya tercapai. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat angkut milik Ukraina. Pesawat tersebut dikabarkan membawa senjata dan amunisi di dekat pelabuhan Laut Hitam. Selain itu, kementerian mengatakan rudal Rusia menyerang pusat pelatihan artileri di wilayah Sumy, Ukraina, tempat instruktur asing bekerja. Serangan lain menghancurkan sebuah pos terdepan tentara bayaran asing di wilayah Odessa. Zong, tentara Jerman tidak punya senjata yang dijanjikan untuk Ukraina. Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan rincian tentang janji Kanselir Olaf Scholz untuk memasuk Ukraina dengan sistem pertahanan udara tertentu. Kementerian Jerman beralasan bahwa Bundeswehr, angkatan bersenjata negara, tidak memiliki senjata yang dimaksud. Senjata yang dimaksud disebut Iris-T dan bisa datang dalam bentuk rudal udara ke udara jarak pendek atau sistem pertahanan udara jarak pendek atau menengah berbasis darat. Ketika ditanya sistem senjata yang akan dikirim Berlin ke Kiev, juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman, Kapten Angkatan Laut David Helbot menjawab, pertanyaan ini pada akhirnya harus ditujukan kepada industri pertahanan kami.
tidak memiliki sistem ini dalam layanan kami, seperti dikutip dari Russia Today. Dia menambahkan bahwa tidak dapat mengklarifikasi masalah ini karena Bundeswehr tidak memiliki sistem pertahanan udara seperti itu di gudang senjatanya. Komentar itu muncul hanya beberapa jam setelah Stolz mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintahnya berencana untuk mengirim sistem pertahanan udara yang lebih canggih ke Ukraina, termasuk sistem Iris-T dan radar kontak baterai yang mampu mendeteksi tembakan artileri serta menunjukkan lokasi sistem artileri musuh yang membukanya. Konselor Jerman itu tidak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah rudal udara atau sistem berbasis darat ketika berbicara tentang Iris-T. Bundeswehr memang memiliki sistem senjata Iris-T di gudang senjatanya, tetapi hanya dalam bentuk rudal udara ke udara yang dipasang pada pesawat tempur Eurofighter dan Tornado. Di Jerman, Iris-T diproduksi oleh produsen senjata Diehl, menawarkan rudal udara ke udara sistem berbasis darat. Berbicara tentang potensi pengiriman ke Ukraina, Helmut mengatakan bahwa ketika Scholz berbicara tentang sistem pertahanan udara paling modern di Jerman, dia mungkin tidak bermaksud sistem yang dimiliki militer. Kemampuan produksi perusahaan saat ini memungkinkan untuk memproduksi 2 sistem seperti itu per tahun. Sistem Iris-T SLM juga sebelumnya telah dikirim ke Swedia. Bundeswehr dilaporkan hanya mempertimbangkan pengadaannya, tetapi sejauh ini belum mencapai kesepakatan seperti itu dengan Diehl. Dia juga menambahkan bahwa sistem yang diproduksi oleh Diehl pada awalnya ditujukan untuk negara lain. Tabloid Jerman Bild melaporkan pada pertengahan Mei bahwa sistem Iris-T SLM dapat digunakan oleh Ukraina sekitar bulan November. Namun demikian, Scholz telah menghadapi kritik di dalam negeri atas keengganannya untuk memasok Ukraina dengan senjata yang lebih berat yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Pada hari Rabu, Scholz menggembar-gemborkan catatannya dalam memberikan bantuan militer ke Kiev, menyebut keputusan mematahkan tradisi Jerman untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik berani.